Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Gas, 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 gas. Bab 2186 sampai bab 2190. Inti dan fondasi klan Ye kuno belum terungkap sama sekali. Kali ini, pemimpin klan Ye kuno adalah Ye Wudao, yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di klan tersebut. Terus terang, itu adalah seorang pemuda yang memimpin tim anak muda keluar dari gunung. Meskipun mereka adalah ras kuno, anak-anak muda ini semuanya berusia remaja atau 20-an. Dengan cara ini, sekelompok anak muda dari klan Ye kuno membangun klan Ye ke posisi teratas. Siapa yang bisa membayangkan seperti apa warisan sebenarnya dari klan Ye kuno? Itu adalah ras kuno yang hampir menjadi klan Baolong saat itu, entah betapa kuatnya itu. Bahkan ada rumor bahwa klan Ye kuno memiliki makhluk yang tiada taranya. Eksistensi yang bahkan membuat takut klan Baolong di Tian's Mansion. Potret makhluk ini digantung di aula leluhur klan Ye di ibu kota. Faktanya, banyak potret yang tergantung di aula leluhur klan Ye di ibu kota. Bahkan Ye Kuanglan dan Ye Tianlin tidak tahu siapa mereka. Potret-potret ini sudah sangat tua, dan beberapa di antaranya telah jatuh dan sulit dilihat dengan jelas. Tapi mereka telah tergantung di sini. Sampai sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa ini adalah nenek moyang klan Ye kuno. Semua potret ini adalah milik mereka. Potret-potret ini adalah warisan keluarga mereka, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Setelah Ye Wudao dan yang lainnya tiba, mereka mendorong klan Ye ke puncak Daxia dalam satu gerakan. Ye Lingtian juga menunjukkan keahliannya, membantu Ye Wudao memperluas wilayahnya sedikit demi sedikit, membuat klan Ye semakin kuat. Ye Lingtian mendapatkan kembali kejayaannya dan menjadi pahlawan yang kuat. Hal yang sama berlaku untuk Ye Kuanglan, kembali. Segala sesuatu di klan Daun telah kembali, ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Klan Ye saat ini mengabaikan segalanya dan berkembang secara horizontal. Ye Wudao bahkan berkata, jangan takut dengan Tian's Mansion dan klan Baolong. Sekalipun terjadi sesuatu dan dia yang menyebabkannya, dia masih bisa mengatasinya. Belum lagi warisan sebenarnya dari klan Ye kuno. Ye Wudao sendiri adalah eksistensi yang curang. Setelah keluar dari gunung, dia menyapu semua lawannya. Dia telah membunuh 8 atau 9 master di daftar dewa. Dia adalah orang yang membuat perubahan terbesar pada daftar dewa. Karena jika dia membunuh orang kuat di daftar dewa, orang kuat baru di daftar dewa harus bergabung, dan daftar dewa harus diperbarui. Ye Wudao sekarang berada di antara 3 teratas dalam daftar dewa. Ye Wudao begitu sombong sehingga tidak ada yang menganggapnya serius dan tidak ada yang takut padanya. Persetan dengan siapapun yang kamu lihat, dia bahkan pernah menamparkan Marsekal Tians. Dia sangat ambisius. Dia mengancam akan menggulingkan semua kekuatan sebelum ayah dan leluhurnya keluar dari gunung, mendorong klan Ye ke posisi pertama. Artinya sangat sederhana, dia ingin membuat klan Ye tak terkalahkan. Semua orang hanya bisa menutup mata terhadap kesombongan Ye Wudao. Lagi pula, itu terlalu kuat, tidak hanya Ye Wudao yang kuat, tetapi anak muda lain dari klan Ye kuno yang dia bawa juga kuat. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Rencana ekspansi klan Daun terus berlanjut dengan gila-gilaan. Mencapai hasil yang signifikan, klan Ye mengadakan pesta perayaan. Ye Lingtian masih menunjukkan kekuatannya kepada Ye Kuanglan dan yang lainnya. Dia tertawa dan berkata, tidak berlebihan, bahkan jika Ye Junlin di puncaknya ada di depanku, aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Ya, Ye Wudao memberi Ye Lingtian peluang besar. Sekarang Ye Lingtian juga seorang pria super kuat. Mendengar hal tersebut, Ye Wudao tidak hanya bertanya, ada pertanyaan yang belum saya tanyakan. Di mana Ye Chen? Faktanya, beberapa orang tua telah memperhatikannya sejak lama. Dia adalah bibit langka, saya belum pernah melihatnya begitu lama. Dia
Seberapa kuat bibit yang bisa dihargai oleh klan Ye kuno? Tapi setelah mendengar pertanyaan ini, Ye Lingtian dan yang lainnya gemetar hebat, dan senyuman di wajah mereka menghilang. Cener, dia sudah lama meninggal, kata Ye Lingtian sedih. Hah, apa yang terjadi? Ye Wudao tampak terkejut. Dia dibunuh oleh putraku yang lain, Ye Junlin. Wajah Ye Wudao berubah dengan liar. Apakah ini Ye Junlin yang sendirian mengirim klan Ye ke neraka? Dia tahu tentang Ye Junlin. Ya, itu Ye Junlin. Ye Kuanglan dan yang lainnya mengertakkan gigi. Ye Junlin membawa kehancuran bagi mereka. Dialah yang sendirian mengirim klan Ye ke neraka. Tanpa Ye Junlin, klan Daun tidak akan menolak dan tidak akan menjadi tikus jalanan yang diteriaki semua orang. Selama waktu itu, mereka tidak hanya tidak merenungkan semua yang telah mereka lakukan terhadap Ye Junlin dan Zhou Yingying. Sebaliknya, kebencian terhadap Ye Junlin semakin dalam. Terutama Ye Lingtian, yang dilarang tinggal di kota kecil seumur hidupnya. Sekarang mereka lebih kuat, pikiran pertama mereka adalah membalas dendam pada Ye Junlin. Tapi Ye Junlin menghilang selama 3 tahun, tidak ada lagi di sana. Mereka tidak bisa membalas dendam, jadi tidak ada yang pernah menyebut Ye Junlin. Hari ini, Ye Lingtian secara tidak sengaja menyebutkan bahwa dia lebih baik dari Ye Junlin saat itu. Hal ini membuat semua orang klan Ye memikirkan Ye Junlin. Semua kebencian yang ada di lubuk hati mereka muncul. Ketika Ye Junlin disebutkan, semua orang sangat marah hingga wajah mereka memerah dan leher mereka penuh dengan niat. Anggota klan tidak diperbolehkan membunuh satu sama lain. Ini melanggar aturan klan yang paling ketat. Tidak hanya itu, dia juga memaksa istri Lingtian, Long Aoqing, mati, mengunci Lingtian di utara untuk selamanya, dan mengirim klan Ye kita ke neraka. Ye Kuanglan dan yang lainnya mulai memberitahu semua orang tentang klan Ye. Lebih dari selusin kejahatan yang dilakukan oleh King's Landing. Tapi mereka tidak menyebutkan apapun tentang apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Bagaimana bisa bajingan seperti itu layak menjadi keturunanku dari keluarga Ye? Bagaimana mereka bisa layak menyandang nama keluarga Ye? Bunuh, bunuh, bunuh. Sialan, keji sekali. Kamu, di mana Junlin? Aku selalu mendengar bahwa dia adalah sosok yang populer dalam beberapa tahun terakhir. Kemana dia pergi? Ye Wudao benar-benar kesal. Saya berharap saya bisa segera membunuh Ye Junlin. Ye Lingtian segera berkata, Xiao Zhu, aku sudah memeriksanya. Penjahat Ye Junlin telah menghilang selama 3 tahun. Kemungkinan besar dia sudah mati. Dia tidak pernah menghilang selama ini, itu benar. Ye Wudao memiliki senioritas yang tinggi. Ye Kuanglan dan yang lainnya juga ingin menelepon Xiao Zhu. Bagaimana dengan orang-orang yang berhubungan dengan Ye Junlin? Menurut aturan klan, orang lain akan memikul tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Ye Junlin. Ye Wudao mengungkapkan sedikit kekejaman. Putri Ye Junlin, Junjun dan ibunya dikatakan berada di Tian's Mansion. Ye Wudao mengangguk. Apakah itu orang yang dikatakan sebagai talenta tertinggi di Tian's Mansion? Iya. Yang ini tidak mungkin dipindahkan. Tian's Mansion sepenuhnya melindunginya. Ya, tidak ada orang lain yang bisa bergerak. Kata Ye Lingtian dan yang lainnya. Siapa bilang klan Baolong dari Tian's Mansion tidak bisa bergerak? Kata-kata dominan Ye Wudao membuat semua orang di klan Ye bersemangat. Mungkinkah klan Ye kuno benar-benar memiliki kemampuan untuk bersaing dengan klan Baolong dari Tian's Mansion? Ye Lingtian sangat pintar dan langsung melihat petunjuk di wajah Ye Wudao. Meskipun Ye Wudao mengatakan ini, dia hanya ingin menghindari kehilangan muka. Tapi nyatanya tidak sama.
hanya memiliki kekuatan untuk menyerang Tian's Mansion dan klan Baolong. Ini bukan naksir sepenuhnya, Ye Wudao baru saja membicarakannya. Ye Lingtian segera berkata, Xiao Zhu, tidak apa-apa jika berkonflik dengan Tian's Mansion karena seorang anak, kami tidak akan memindahkan anak ini untuk saat ini. Tapi kami bisa melupakan istri Ye Junlin. Siapa istrinya? Tanya Ye Wudao. Li Ziran. Tapi sekarang dia adalah seorang pembunuh, dia juga musuh publik Daxia. Tian's Mansion telah memerintahkan bahwa dia tidak akan pernah diizinkan memasuki Daxia. Jika dia melanggarnya, dia akan dibunuh, berada di peringkat ke-8 dalam daftar dewa. Ye Lingtian segera memperkenalkan Li Ziran. Ye Wudao mengangguk, ya, saya kenal dia, itu bagus. Ye Junlin melanggar aturan keluarga, dan keluarganya akan menanggung semua hukuman. Segera, klan Ye mengirimkan pesan. Ye Junlin dan keluarganya akan dihukum sesuai dengan aturan klan Ye kuno. Dan sebutkan 10 kejahatan terbesar yang dilakukan oleh Ye Junlin. Setelah berita itu dirilis, menimbulkan keributan. Ye Junlin, seorang tokoh yang dulunya terkenal, ditarik keluar. Memasuki mata semua orang lagi. Haha, biar ku beritahu, keluarga Ye tidak akan membiarkan Ye Junlin pergi. Ye Junlin lah yang menghancurkan klan Ye sejak awal. Tapi Ye Junlin telah menghilang selama 3 tahun. Bahkan jika dia muncul lagi, dia hanya akan menjadi orang yang cukup kuat. Muncul adalah jalan buntu. Haha, aku khawatir jika aku mendengar berita dari keluarga Ye Junlin akan semakin takut untuk keluar. Banyak orang mengira alasan hilangnya Ye Junlin sebenarnya adalah persembunyian. Karena dia tahu bahwa era ini telah berubah, dan dia bukan lagi pembangkit tenaga listrik teratas di dunia, dia hanya rata-rata atau bahkan di bawahnya. Anda harus tahu bahwa Ye Junlin telah memiliki terlalu banyak musuh sebelumnya, dan banyak orang ingin segera menyingkirkan mereka. Jika dia muncul sekarang, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang untuk membunuhnya. Bisa dibilang selama dia muncul, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, banyak orang yang mengira Ye Junlin sebenarnya bersembunyi dan tidak berani keluar sama sekali. Pernyataan ini diamini oleh banyak orang, lagi pula, Ye Junlin juga manusia. Dia tahu dia akan mati jika keluar, jadi kenapa keluar? Orang-orang ini mengira Ye Junlin akan lebih bersembunyi jika klan Ye mengirimkan berita seperti itu kali ini. Seolah-olah dia sendiri sudah mati. Menurutku juga begitu. Faktanya, Ye Junlin tidak mati sama sekali, dia baru mengetahui bahwa dunia telah berubah ketika dia keluar, dia tidak bisa bertahan, dia hanya bisa bersembunyi. Marsekal Tians juga berpikir begitu. Iya, bahkan Ye Junlin keluar, tapi sebelum ada yang bisa mengenalinya, dia bersembunyi lagi. Marsekal Tians tersenyum, saya harap Ye Wudao dan yang lainnya dapat menemukan Ye Junlin. Biarkan Ye Junlin menderita ini cambuk zaman. Iya, saya juga telah melihat bagaimana raja-raja di masa lalu bertahan di era ini. Yang lain setuju satu demi satu. Tidak sedikit orang yang berpikiran seperti ini. Mereka yang pernah ditekan atau dirampok oleh Ye Junlin semua ingin melihat bagaimana Ye Junlin bisa bertahan di era ini. Apakah dia dibacok sampai mati begitu dia keluar? Atau dia dikejar dan melarikan diri. Lagi pula itu menyenangkan, mereka benar-benar tidak ingin Ye Junlin mati, mereka sangat ingin dia muncul hidup-hidup. Dewa Kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia mendengar bahwa klan Ye telah mengeluarkan perintah pengejaran untuk mencari Ye Junlin. Ye Junlin tidak akan pernah keluar dalam hidup ini. Bahkan memberitahu Ye Wudao di mana Ye Junlin berada tidak ada gunanya. Ye Wudao tidak bisa membuka penjara gelap, Dewa Kegelapan. Selanjutnya klan Ye harus mengincar Li Ziran. Ye Junlin tidak ada di sini, dia yang akan menanggung bebannya. Kata Ming Xie Shen, Dewa Kegelapan berkata, Li Ziran tidak ada nilainya bagiku, dia telah melakukan semua yang seharusnya dia lakukan dalam 3 tahun terakhir. Semua yang kita miliki sekarang sebenarnya adalah perbuatannya, dalam 3 tahun terakhir.
anggota lain dari organisasi Alkitab kita, dia tidak pernah mengambil tindakan sama sekali, dia melakukan semuanya sendiri. Mendengar ini, Ming Xie Shen dan yang lainnya tertawa. Semua yang mereka miliki sekarang dan relokasi sarang lama organisasi Alkitab semuanya adalah karena Li Ziran. Setelah kita mendapatkan pedang ilahi, Li Ziran akan sama sekali tidak berguna. Dewa Kegelapan mencibir, Dewa Kegelapan, katakan padaku, apakah Ye Wudao berani menyentuh anak Ye Junlin? Dewa Ming Xie bertanya. Yang lain berkata, tentu saja mereka tidak berani. Meskipun klan Ye hampir menjadi klan Baolong saat itu, kekuatan mereka sangat menakutkan. Ada juga kekuatan super yang dikatakan membuat Tian's Mansion dan yang lainnya takut. Tapi mereka terjatuh dengan Tian's Mansion mengenai masalah ini. Tidak mungkin. Dewa Kegelapan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, tidak, orang gila ini berani. Dan dia bisa menggunakan alasan yang masuk akal untuk menyentuh anak Ye Junlin. Alasan apa? Ming Xie Shen dan yang lainnya menoleh. Kamu lupa satu hal. Anak-anak Ye Junlin memiliki darah klan Ye, mereka setara dengan keturunan klan Ye kuno, ketika Dewa Kegelapan mengatakan ini, semua orang langsung bereaksi. Ming Xie Shen berkata, jika Ye Wudao menggunakan anak Ye Junlin sebagai garis keturunan klan Ye kuno, dia dapat memiliki alasan yang sah untuk pindah, itu benar, orang gila ini pernah berperang melawan Marsekal Tian's, lulus, sekarang dia sudah melakukannya alasan yang sah. Dia tidak akan menganggap serius Tian's Mansion, dia bahkan berani menanyakan seseorang secara langsung kepada Tian's Mansion. Hanya ada satu alasan, klan Ye kuno ingin mengambil darahnya kembali dan mengolahnya, ini dia, alasan untuk mempermalukan Tian's Mansion. Saya pikir klan Ye kuno benar-benar tidak akan mempermalukan anak ini. Mengapa tidak mengembangkan bakat setinggi itu? Berapa banyak kebencian yang tidak bisa dilepaskan? Hanya saja Ye Chen meninggal, Ming Xie Shen jalan, ya, mungkin itu dia. Itu benar, seperti yang diharapkan oleh Dewa Kegelapan. Ye Wudao hendak memindahkan Junjun. Alasannya persis sama dengan apa yang dikatakan Dewa Kegelapan. Dia telah meminta instruksi dari ayah klan Ye kuno, dan mereka semua setuju. Mereka harus mengembangkan kejeniusan keluarga sendiri. Jadi mereka mengizinkan Ye Wudao membawa Junjun kembali. Siapa bilang dia tidak berani menyentuh Tian's Mansion? Dia berani, Xiao Zhu. Kapan kita akan menyerang Li Ziran dan Junjun? Ye Lingtian dan yang lainnya sudah tahu bahwa Ye Wudao akan mengambil tindakan. Saya masih menjelaskan lebih lanjut tentang keberadaan Li Ziran. Dia mungkin berada di dekat kekaisaran tempat matahari tidak pernah terbenam. Adapun keberadaan anak dan ibu Ye Junlin, kami sudah mengetahuinya. Anak itu kebetulan dibebaskan dari pengasingan. Dia saat ini berada di generasi Jiangbei. Kemampuan Ye Lingtian dalam melakukan sesuatu sangat kuat, dia segera melakukan hal-hal ini. Inilah mengapa Ye Wudao menyukainya sebagai asistennya. Belum, saya perlu lebih percaya diri, jadi tunggu sampai saya mendapatkan artefak yang akan digali. Kata Ye Wudao, Ye Lingtian dan semua orang sangat penasaran. Ye Lingtian akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Artefak macam apa Xiao Zhu itu? Seluruh dunia menjadi gila sekarang, oke, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Ye Wudao tersenyum. Sebenarnya, ada dua artefak. Satu pedang dan satu pedang, disebut pedang surgawi dan pedang bumi. Itu adalah artefak yang dibuat oleh keluarga senjata kuno Daxia. Bisa disebut senjata langit dan bumi. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya, bukan? Pedang ini dan satu pedang. Pedang itu lebih kuat dari senjata apapun yang pernah Anda lihat. Bahkan lebih kuat dari yang dapat Anda bayangkan. Selama Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikan kedua artefak ini, Anda tidak akan terkalahkan. Sayangnya, pedang bumi telah menghilang sejak lama. Tidak kecelakaan, itu harus ditemukan oleh seseorang di tangannya. Adapun pedang surgawi, yang akan segera digali. Betapa menakutkannya kedua artefak ini,
bahkan klan Ye kuno saya dan rumah Tians akan bertarung untuk mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Semua orang takjub saat mendengar ini, ingin melihat. Bahkan klan Ye kuno ingin memperjuangkannya, betapa menakutkannya hal itu. Saya bertekad untuk memenangkan penggalian pedang surgawi kali ini. Saya telah memanggil Anda ke sini kali ini untuk membuat pengaturan pertarungan memperebutkan pedang surgawi. Semuanya, dengarkan pengaturan saya. Ye Wudao mengatur banyak hal. Biarkan klan Daun bersiap. Klan Yeku pasti akan mendapatkan pedang surgawi. Ye Wudao sangat menantikannya. Setelah pedang surgawi ada di tangan, dia akan lebih percaya diri untuk menantang Tian's Mansion. Dapatkan Junjun kembali. Anda bahkan tidak perlu bergantung pada kekuasaan orang tua Anda. Dengan pedang surgawi, dia bisa menjadikan klan Ye menjadi penguasa sejati. Klan Ye adalah nomor 1, dan tidak ada yang berani mengklaim nomor 2. Pada hari ini, sebuah berita mengejutkan datang ke dunia. Artefak pedang surgawi akan lahir di Daxia dalam 3 hari. Ketika berita itu keluar, banyak orang menjadi gila. Saat ini, semakin banyak rumor tentang artefak pedang surgawi. Pedang surgawi diledakkan ke langit, tapi itu benar-benar menakutkan. Ada satu orang yang tahu betapa menakutkannya pedang surgawi. Itu adalah Dewa Kegelapan, karena pedang bumi yang cocok dengan pedang surga ada di tangannya. Dewa Kegelapan bisa mengatakan ini, tidak ada yang memahami kekuatan pedang surgawi dan pedang duniawi lebih baik dariku. Sangkar gelap pun bisa dibelah, menurutmu kuat atau tidak? 3 hari akan menjadi hari ketika pedang surgawi akan lahir, aku pasti akan memenangkan pedang surgawi. Kamu harus memperjuangkannya dengan segenap kekuatanmu, mulai sekarang, kamu akan memasuki Daxia, terutama kamu harus melakukan yang terbaik. Dewa Kegelapan memandang Li Ziran yang diperintahkan. Saat ini, Li Ziran telah dilatih oleh Dewa Kegelapan menjadi mesin pembunuh yang paling sempurna. Dia hampir tidak memiliki emosi, satu-satunya emosinya adalah balas dendam. Dalam 3 tahun terakhir, Dewa Kegelapan telah menanamkan pemikiran balas dendam pada Li Ziran. Memang benar laboratorium Dewa menghilang. Namun konsep yang ditanamkan Dewa Kegelapan pada Li Ziran adalah bahwa dia dan Li Ziran akan melenyapkan orang-orang kuat di laboratorium para dewa satu persatu. Selama periode ini, Dewa Kegelapan mengatur banyak orang kuat untuk berpura-pura menjadi laboratorium para dewa dan meminta Li Ziran untuk membunuh mereka satu persatu. Biarkan dia berpikir dia telah membalas dendam. Pada akhirnya, Dewa Kegelapan membawa Li Ziran ke markas utama palsu di laboratorium dewa. Biarkan Li Ziran melihat kehancuran laboratorium dewa dengan matanya sendiri. Biarkan dia berpikir bahwa dia sedang membalaskan dendam Ye Junlin. Hal ini membuat Li Ziran semakin yakin pada Dewa Kegelapan dan sepenuhnya berubah menjadi mesin pembunuh. Dengarkan juga lebih banyak kata-kata Dewa Kegelapan. Bahkan dikatakan bahwa Li Ziran hanya mendengarkan Dewa Kegelapan. Tidak hanya itu, Dewa Kegelapan juga menanamkan musuh lain ke dalam Li Ziran. Banyak orang di Daxia, seperti Qilin, Qinglong, Bui Qilinggat, Tian's Mansion, Del, digambarkan olehnya sebagai orang munafik, dan mereka diam-diam menjebak Ye Junlin. Ada tanggung jawab yang tidak dapat disangkal atas kematian Ye Junlin. Jadi sekarang orang-orang ini adalah musuh Li Ziran. Dia sudah lama ingin membunuh orang-orang ini. Awalnya, Marsekal Tians telah menetapkan Li Ziran sebagai musuh Daxia dan akan membunuhnya tanpa ampun saat masuk. Ditambah dengan berbagai balas dendam Li Ziran dan membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, dia kini menjadi musuh publik Daxia. Jika dia tidak ditemukan, saya tidak tahu berapa kali dia akan diburu. Tidak hanya itu, beberapa tokoh besar dari seluruh dunia dijadikan musuh oleh Dewa Kegelapan. Li Ziran tidak tahu berapa banyak dari mereka yang dia bunuh. Sekarang dia adalah musuh publik seluruh dunia. Dia juga yang paling berbahaya di daftar dewa. Semua orang mendapatkannya dan membunuhnya.
Jadi sekarang akan sulit bagi Li Ziran untuk diutus untuk melakukan tugas. Oleh karena itu, nilainya kecil bagi Dewa Kegelapan. Sekarang dia ingin menggunakan Li Ziran untuk terakhir kalinya dan menyerah padanya setelah memenangkan pedang surgawi. Kali ini untuk pedang langit, orang-orang munafik di Daxia pasti akan bertarung demi pedang langit, lalu kita akan bergabung untuk menangkap semua orang munafik ini. Dewa Kegelapan menggunakan Li Ziran lagi. Ketika dia mendengar bahwa semua musuh telah pergi, mata Li Ziran berbinar. Itu tampilan balas dendam. Li Ziran bahkan tidak meragukan kata-kata Dewa Kegelapan. Karena Dewa Kegelapan telah melakukan semua yang dia janjikan sebelumnya, dia sangat yakin bahwa Dewa Kegelapan tidak akan berbohong padanya. Dimengerti, saya pasti akan memenangkan pedang surgawi untuk guru, dan kemudian membunuh semua musuh munafik. Kata Li Ziran. Belakangan, Li Ziran, 18 malaikat kegelapan, dan orang kuat lainnya dari organisasi Alkitab memasuki Daxia lebih cepat dari jadwal. Dewa Kegelapan hanya menyisakan satu Dewa Kegelapan. Gunakan untuk tujuan lain, Dewa Kegelapan. Apakah kamu juga ingin memasuki Daxia dan berpartisipasi secara pribadi dalam pertarungan? Tanya Dewa Jahat Kegelapan. Tapi Dewa Kegelapan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya bisa pergi ke setiap tempat di dunia, tapi saya tidak bisa pergi ke Daxia sendirian, Dewa. Kegelapan terkejut dan bertanya dengan heran. Mengapa? Karena musuh terbesarku di Daxia. Aku tidak bisa pergi ke Daxia tanpa mengumpulkan pedang Kitian dan pedang bumi, Dewa Kegelapan menjelaskan. Hah, Ming Xiesen bahkan lebih terkejut lagi. Dia benar-benar melihat ketakutan di mata Dewa Kegelapan, dan musuh yang menakutkan ini tidak berani masuk ke Daxia. Dewa jahat itu terkejut, bersambung.